Disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi khawatir praktik korupsi akan semakin besar. Sementara Koalisi Merah Putih anggap peluang korupsi kecil jika pilkada melalui DPRD. Rapat paripurna DPR telah memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Atas hasil ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai akan semakin banyak terjadi tindakan transaksional pasca disahkannya Undang-Undang Pilkada tersebut. Meski pilkada langsung diakui memungkinkan adanya politik uang, pilkada melalui DPRD justru diyakini akan membuat korupsi lebih sistemik. Ada politik uang memang di dalam pemilihan langsung, tetapi politik uangnya itu banyak terjadi di tingkat masyarakat. Tapi kalau dilacak lebih lanjut, ada 3 hal di sini. Politik uang yang di tingkat masyarakat itu jenisnya termasuk petty corruption, urusannya cuma 50.000, 100.000 gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan transaksi yang diduga akan terjadi di tingkat DPR, itu bukan tingkatnya petty, tapi bisa grand corruption. Systemic corruption. Kenapa menyangkut sesuatu yang besar dan bisa menjadi transaksional karena bisa korupsi dalam bentuk sistem. Sementara itu bagi Koalisi Merah Putih diputuskannya pilkada melalui DPRD merupakan bentuk kembalinya demokrasi yang sejati di Indonesia. Korupsi dan jual beli suara bisa dihindari. Ini keberhasilan, kita mau amankan demokrasi kita. Dan kita mau menjaga agar demokrasi kita tidak dibajak, tidak diselewengkan. Jumat 26 September, Koalisi Merah Putih menang telak dalam voting pembahasan RUU Pilkada dalam rapat paripurna DPR. 226 anggota Dewan memilih pilkada melalui DPR, sementara 135 anggota Dewan memilih pilkada langsung. Ya, sejumlah tokoh dan politisi juga saat ini sedang menyusun ya, seperti salah satunya Ridwan Kamil untuk mengugat melalui mahkamah. Kemudian ini juga menjadi tugas berat dari KPK jika RUU Pilkada dipilih melalui DPRD. KPK harus bekerja lebih ekstra keras lagi. Benar. Karena menurut KPK sendiri ya tadi kita lihat bahwa ada sistem atau grand corruption yang cukup besar jika pilkada melalui DPRD. Benar, dan terkait dengan walkout dari Partai Demokrat ini banyak sekali yang berpikir bahwa ternyata ini merupakan satu skenario yang sebenarnya sudah dirancang sebelumnya. Dan salah satu pernyataan dari Sekjen P3 yaitu Romahur Muzi atau biasa dipanggil dengan Romi menyatakan bahwa walkout Partai Demokrat itu sebenarnya sudah didesain dari awal dan bukan kesepakatan Koalisi Merah Putih. Jadi dia meyakini hal itu. Oke, nah tapi kalau misalnya berbicara soal permintaan maaf ya, tadi kan kita sudah mendapatkan atau mengetahui gitu ya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyampaikan permohonan maaf dan kekecewaannya dan ternyata bukan hanya beliau saja yang menyampaikan permohonan maafnya, tapi juga Ibas selaku Sekjen Partai Demokrat juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa fraksi Partai Demokrat ini belum bisa memenuhi gitu kan suara rakyat. Tapi yang saya penasaran dia di mana ya pada saat lagi voting ya? Nah,